Benarkah isu agama masih menjadi senjata yang ampuh untuk mendongkrak suara? Sudah hadir bersama saya orang-orang di balik 3 pasangan bakal calon DKI di Pilkada DKI Jakarta. Ada Taufik Basari, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat sore. Selamat sore. Taufik. Dan juga ada Syarif, sekretaris tim pemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Selamat sore, Pak Syarif. Selamat sore. Dan juga ada Pak Nahrawi Ramli melalui sambungan satelit, Ketua Tim Pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Selamat sore, Pak Nahrawi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Taufik dulu. Melihat demo besar-besaran hari ini, apa yang dilihat oleh tim sukses Ahok Jarot? Ya, saya pikir setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam satu demonstrasi yang damai gitu ya. Ya, saya juga melihat berlangsung secara aman. Kapolda juga telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga suasana kondusif yang dapat tercipta. Namun demikian ya kita sebenarnya menyayangkan ya isu agama ini digunakan di dalam pilkada ya. Ya semestinya adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menciptakan suasana yang kondusif, untuk menjaga agar pilkada di DKI ataupun seluruh pilkada yang ada di 2017 ini tidak lagi menggunakan isu-isu sara ya termasuk agama di dalamnya. Nah, ini tanggung jawab kita. Artinya kalau misalnya kita melihat bahwa ada potensi ya pihak-pihak tertentu untuk menggunakan isu ini memprovokasi massa, harusnya kita berupaya untuk menghalangi itu agar tidak ada provokasi. Kenapa? Karena ini berbahaya. Bangunan demokrasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa bisa menjadi hancur karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan isu agama dalam proses pilkada. Apa Pak Syarif melihatnya ini demonstrasi ini berlandaskan provokasi yang berlatar belakang agama? Ya, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan dari pengunjuk rasa, pimpinan pengunjuk rasa ini dikatakan tidak ada terkait dengan pilkada. Jadi harus digarisbawahi ya, unjuk rasa ini tidak terkait dengan pilkada, tetapi tuntutan terhadap saudara gubernur yang masih menjabat gubernur, Pak Basuki, yang pernyataannya di Kepulauan Seribu. Jadi harus dipisahkan. Pak Habib Rizik mengatakan sendiri loh, tidak terkait dengan pilkada. Kemudian kalau harapan ya, nah jadi ya harapan kita terhadap demonstrasi hari ini juga Pak Kapolda sudah turun langsung dan menghimbau tertib. Alhamdulillah berjalan tertib. Jadi maksud saya demonstrasi ini jangan dikaitkan dengan pilkada menurut saya. Kalau makin ditarik ini ada hubungan langsung dengan pilkada, maka menjadi analisa panjang ya, termasuk dari himbauan dari Menak hari ini menurut saya berlebihan. Kok secara berbarengan loh? Kenapa berlebihan? Padahal kalau kita lihat kan konsentrasi massa yang banyak dengan isu yang sensitif, bukankah ini patut diwaspadai? Benar, tetapi kadang kita merespon tidak tepat gitu. Sehingga ada terkait antara demonstrasi dengan himbauan Menteri Agama di kantornya. Menurut saya kan ada waktu yang paling tepat tidak mengatakan hari ini. Sehingga ada juga kapitalisasi isu sara. Sebetulnya mengkapitalisasi isu sara siapa? Kan tadi Pak Habib Rizik mengatakan bahwa tidak terkait dengan pilkada. Kan begitu ya. Lalu di lapangan Banteng Pak Menak menghimbau. Ada sambungannya gitu. Menurut saya ada waktunya bicara seperti itu, misalnya undang secara khusus ya, jangan dikaitkan dengan pilkada. Menurut saya begitu. Tidak ada kaitannya dengan pilkada, setuju Mas Taufik? Ya bisa saja ada yang mengatakan demikian, tapi kan ya kita kan bukan anak kecil ya yang bisa yang polos melihat ini semua. Ya ini jelaslah ada kaitannya gitu ya. Dan justru yang sekarang menjadi kembali lagi tanggung jawab kita semua adalah ya kita jaga ya. Kita jaga, elit-elit partai politik menjaga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga menjaga, ya agar jangan kemarahan lah yang ditampilkan, jangan emosi yang ditonjolkan, tapi justru jiwa besar kita sebagai bangsa dan kesadaran kita bahwa negara ini didirikan ya atas rasa kebersamaan, keberagaman, dan kita mari jaga negara Pancasila ini. Itu yang harus kita angkat justru. Tadi pemimpin pengunjuk rasa mengatakan ini tidak ada kaitan dengan pilkada, tapi Pak Nahrawi melihat momentumnya ini jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, apa ia tidak terkait sama sekali? Kalau soal demo itu kan hak dari setiap warga negara. Kalau tadi ada demo sudah barang tentu ada aspirasi yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi, ada kaitan nggak dengan pilkada? Kan penjelasan dari pemimpin demo tadi sudah jelas bahwa tidak ada kaitan. Pihak Polri
yang juga mengizinkan atau mengawal demo ini pasti sudah mengantisipasi dan mengerti betul bahwa ini tidak ada kaitan dengan pilkada. Saya selaku tim pemenangan sebetulnya tidak pada tugas saya untuk menilai hal seperti ini. Akan tetapi sebagai masyarakat Jakarta, rakyat Indonesia, sudah barang tentu saya berpendapat bahwa isu SARA tidak tepat untuk pilkada. Karena pemimpin kami Pak SBY 10 tahun memimpin Indonesia mengemas demikian rupa sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh seperti sekarang. Kita berharap jangan dirusak hanya gara-gara kepentingan sesaat. Gitu, Rizka. Aksi unjuk rasa hari ini, Pak Nahrawi, apakah dilihat berpotensi nantinya berkepanjangan sampai pilkada? Kan waktunya singkat sekali, apalagi Jumat depan akan ada aksi unjuk rasa susulan menurut rencana, Pak Nahrawi. Saya nggak mau nanggapi itu, tapi saya berharap penyampaian aspirasi ini disampaikan secara santun dan tertib. Gitu. Kalau ada masyarakat mau menyampaikan aspirasi, kan itu haknya. Tinggal Polri atau aparat keamanan yang lain bisa memberikan pengawalan atau tidak. Itu juga tergantung dari masing-masing. Dan kewenangan itu sudah barang tentu berada di aparat keamanan. Itu ya, Friska. Nah, kalau kita lihat pandangan dari Pak Syarif, kita lihat dengan adanya isu penistaan agama yang menjadi pangkal dari demo ini di Kepulauan Seribu waktu itu, apa tanggapan dari tim sukses Anda soal ini? Ya, kita sudah sepakat ya di dalam pembicaraan dengan teman-teman tim sukses juga bahwa terkait dengan isu SARA jangan dilakukan. Hari Rabu yang lalu kita rapat bersama pleno tim sukses, dihadiri Pak Prabowo, dihadiri Pak Sohibul Imam dengan Pak Ustaz Salim. Dikatakan bahwa ini persoalan penista agama ini kalau memang masyarakat keberatan terhadap perilaku Ahok terhadap penista, sudah ada salurannya melalui jalur hukum dan sudah dilaporkan. Jadi menurut saya hormati proses-proses hukum itu ya terhadap penista. Kami tidak ingin mengomentari. Pak Anies dan Pak Sandiaga juga concern terhadap hal ini, membaca juga tadi soal isu penistaan agama ini? Iya, sama, serahkan kepada proses hukum dan tadi kita sudah saksikan diri Pak Dino ya kalau tidak salah berdiri di mobil komando menyampaikan bahwa menenangkan massa untuk akan dilakukan proses. Jadi berbeda kan? Berbeda bahwa ini proses hukum. Kalau kepolisian sudah membuat statement pernyataan, sudah politisasinya kental suasana politiknya dikurangi. Nah, karena itulah ya kan segera kepolisian memproses ini. Oke. Proses hukum ini akan berpotensi untuk menjadi kepentingan politis di belakangnya. Mas Taufik melihatnya seperti apa? Apakah iya seperti itu? Ya, makanya jadi kan begini, kita sudah mempelajari ini semua. Ya, jadi memang harus diakui ada upaya-upaya untuk mengangkat persoalan ini. Jadi gini, kita harus melihat konteks ucapan Ahok itu secara utuh. Ya. Dari rekaman yang panjang 1 jam lebih, kemudian ada beberapa pihak tertentu yang mencoba memotong kalimat Pak Ahok, kemudian menampilkannya di sosial media, ditambahkan dengan kalimat yang transkripnya berbeda dengan isi dari rekaman, yang akhirnya membuat orang menyatakan bahwa Pak Ahok menista agama, Pak Ahok menghina Quran. Padahal kalau kita baca konteksnya tidak demikian. Nah itu sayangnya seperti itu. Akhirnya orang mengacu pada satu sumber ya referensi yang sudah digunakan memang untuk membuat orang-orang menjadi marah. Nah ini yang harusnya semua pihak saya pikir harus coba luruskan ini. Ayolah kita lihat konteksnya, kita lihat dengan hati yang sejuk, jangan mudah marah, jangan mudah tergerak oleh satu hasutan-hasutan tertentu yang memang tujuannya adalah ingin membuat masyarakat marah. Nah, oleh karena itulah maka ya saya juga sangat berharap kepada pasangan calon lain juga bisa mengambil momentum ini
untuk menunjukkan bahwa kami ini semua adalah negarawan yang ingin menjaga negara Pancasila ini, yang ingin menjaga agar bangunan demokrasi yang sudah kita bangun ini tetap tidak ternodai oleh upaya-upaya memecah belah, upaya-upaya untuk menggunakan isu sara dalam pilkada. Nah ini harus aktif, bukan kemudian ya sudah biarkan saja ini berjalan, kita lihat nanti saja. Jangan kita harus aktif. Ya ini tanggung jawab, sekali lagi tanggung jawab kita semua. Untuk menghindari pecah belahnya konstituen tentu harus ada komitmen pluralisme dari ketiga pasangan calon. Seperti apa? Kita akan bahas, tapi kita tahan dulu usai jeda.